Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Keris Nogo Sosro Sabu Inten bagian ke-30. Terlintas dalam pikiran Maisa Jenar untuk segera menyelesaikan pertempuran ini sebelum fajar. Adapun cara satu-satunya adalah dengan mempergunakan ilmunya Sosro Birowo. Di sisi telapak tangan kanannya digabungkan dengan kemahirannya mempergunakan segala macam senjata dengan tangan kirinya. Dan untunglah pada saat itu ia memegang sebuah tombak berkait. Dengan mempergunakan gabungan kedua macam kekuatan itu, ia memperhitungkan bahwa ia akan dapat mengakhiri pertempuran itu sebelum cahaya matahari yang pertama. Tetapi belum lagi ia melaksanakan maksudnya, tiba-tiba terjadilah suatu hal yang sangat mengejutkan dan tak terduga-duga. Pada saat itu, pada saat pengikut Lowo itu siap untuk menyerang Maisa Jenar bersama-sama, terjunlah seseorang ke kancah pertempuran. Meskipun Maisa Jenar tidak berkesempatan untuk mengenal orang baru itu dengan seksama, tetapi sepintas ia melihat bahwa orang itu berawakan sedang serta bersenjatakan sebuah kapak sangat besar. Tampaknya ia tidak begitu lincah, tetapi mendengar desing ayunan kapaknya dapat diduga betapa besar tenaganya. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia memutar kapaknya dan langsung menyerang pengikut-pengikut Wadas Gunung. Sejenak kemudian terjadilah dua lingkaran pertempuran yang amat dahsyat dengan hadirnya orang baru yang masih belum sempat dikenalnya. Maisa Jenar merasa bahwa pekerjaannya menjadi berkurang. Sebab mau tidak mau perhatian Wadas Gunung sebagai pimpinan rombongan menjadi terpecah, sehingga ia tidak lagi dengan sepenuhnya mengadakan tekanan kepada Maisa Jenar. Apalagi ternyata luka di lambung Carang Lampit tidak dapat dianggap ringan. Di arah luka itu terasa makin lama semakin sakit. Karena itu gerakan-gerakannya menjadi semakin lemah dan hampir tak berarti. Demikian juga keadaan Cemara Aking. Di dalam dua lingkaran pertempuran itu, Maisa Jenar harus melawan tokoh-tokoh gerombolan Lowo Ijo yang sudah tidak begitu penuh lagi kekuatannya. Sedang anggota-anggota gerombolan itu terpaksa tidak dapat turut serta mengeroyok Maisa Jenar, sebab mereka harus melayani pendatang baru yang dengan garangnya menghantam mereka dengan kapaknya. Mengalami perubahan keadaan ini, Maisa Jenar pun merasa masih belum waktunya mempergunakan ilmunya Sosro Birowo. Sebab ia merasa bahwa bersama dengan orang baru itu, ia akan dapat mematahkan kekuatan Wadas Gunung. Perhitungan Maisa Jenar memanglah tepat. Meskipun orang baru itu tidak begitu lincah, tiba-tiba sambaran kapaknya selalu diikuti dengan berdesingnya angin maut. Anggota-anggota gerombolan Lowo Ijo yang mencoba menangkis ayunan kapak itu, senjatanya terlepas dan terpatahkan. Melihat keadaan itu, Wadas Gunung menjadi marah sekali. Tetapi ia tidak dapat meninggalkan Maisa Jenar yang bagaimanapun dirasakan lebih berbahaya. Apalagi kepadanya lah ia menyimpan dendam. Karena itu, dengan teriakan nyaring, ia memerintahkan Bagolan untuk melawan orang berkapak itu. Mendengar perintah Wadas Gunung, segera Bagolan dengan loncatan panjang meninggalkan gelanggang dan segera terjun ke lingkaran pertempuran lain. Ternyata Bagolan pun mempunyai tenaga raksasa, sehingga dalam pertempurannya melawan orang berkapak itu seringkali terjadi benturan-benturan yang dahsyat antara bola besi bertangkai dengan kapak raksasa itu. Bagaimanapun perkasanya orang berkapak itu, ketika ia harus melawan keroyokan yang sedemikian banyaknya, ditambah lagi dengan seorang tokoh seperti Bagolan, akhirnya
tampak juga bahwa ia agak terdesak. Sebaliknya, Maisa Jenar yang lawannya berkurang lagi seorang menjadi semakin leluasa bergerak. Tetapi dalam pada itu, segera ia melihat kerepotan orang yang bersenjatakan kapak itu. Maka segera ia pun menjadi cemas. Meskipun ia sama sekali belum mengenalnya, tetapi pada saat ia melibatkan diri dalam pertempuran itu adalah sangat menguntungkan. Karena itu, ia tidak dapat membiarkan saja ketika ia melihat orang berkapak itu terdesak. Untuk mengimbangkan keadaan, Maisa Jenar berpikir bahwa sebaiknya pertempuran tidak terbagi. Ia dan orang berkapak itu harus berada dalam satu lingkaran pertempuran menghadapi seluruh gerombolan. Dengan demikian, ruang pertempuran menjadi bertambah sempit. Mendapat pikiran yang demikian, segera Maisa Jenar memutar tombaknya dan dengan gerakan kilat ia meloncat menembus kepungan lawan. Selanjutnya, dengan cepat sekali ia meloncat ke samping orang yang bersenjata kapak itu sambil berkata, "Kisana, baiklah, kita bekerja sama. Kau hadapi separuh lingkaran, aku separuh. Di samping itu, kita pergunakan setiap kesempatan untuk menghantam lawan." Orang berkapak itu tidak menjawab, tetapi ia tahu maksud Maisa Jenar. Maka segera ia pun menempatkan diri beradu punggung dengan Maisa Jenar. Kembali hati Wadas Gunung terperanjat melihat kelincahan Maisa Jenar. Mengertilah ia sekarang kenapa Pasingsingan memaksanya membawa 20 orang anak buahnya bersama-sama untuk menangkap satu orang saja. Ternyata buruannya memang bukan orang biasa, tetapi Wadas Gunung adalah orang yang pengalaman cukup. Sehingga ketika ia melihat sikap Maisa Jenar dan orang berkapak itu saling membelakangi, taulah ia maksudnya. Untuk mencegah kesulitan-kesulitan selanjutnya, cepat-cepat ia memerintahkan untuk menghantam lawan sebelum mereka mencapai keseimbangan dalam bekerja sama. Ia sendiri beserta tokoh-tokoh rombongan itu segera melancarkan serangan-serangan yang berbahaya. Tetapi karena perubahan keadaan demikian cepatnya itu, tidak semua anak buah Wadas Gunung dapat mengikuti jalan pikiran pimpinannya. Sehingga dalam pelaksanaannya terjadilah kekacauan. Karena lawan mereka berkumpul pada satu titik, maka ketika mereka akan menyerang bersama-sama, terjadilah desak-desakan di antara mereka, sehingga mereka tidak leluasa mempergunakan senjata masing-masing. Dalam keadaan demikian, segera Maisa Jenar mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Maisa Jenar segera meloncat maju dan memutar tombak berkaitnya seperti baling-baling. Kemudian dengan gerakan yang sangat mengejutkan lawannya, Maisa Jenar langsung menyerang beberapa orang yang berdiri di hadapannya. Mendapat serangan yang tak terduga-duga ini, tak seorang pun sempat mengelak diri, sehingga dalam satu ayunan Maisa Jenar sekaligus dapat melukai 4 orang anggota gerombolan Lowo Ijo dan melemparkan beberapa senjata dari pemiliknya. Melihat kejadian itu, bergetarlah hati para anggota gerombolan Lowo Ijo, sehingga hampir serentak mereka berdesakan mundur. Untunglah bahwa para pemimpin gerombolan itu cepat bertindak. Serentak mereka berloncatan maju dan dengan dahsyatnya mereka melakukan serangan-serangan balasan. Melihat orang ini tampil, segera Maisa Jenar menarik diri serta menyesuaikan kedudukannya dengan orang yang bersenjatakan kapak, yang ternyata telah pula memutar kapaknya untuk melindunginya dari sekali-kali menyambar mereka yang berani mendekatinya. Dalam siasat perkelahian, ternyata Wadas Gunung pun tak kalah cerdiknya. Untuk memecah kerjasama lawannya, segera Watu Gunung memerintahkan untuk melumpuhkan kedudukan yang lemah. Karena itu, berkumpullah tokoh-tokoh mereka untuk menyerang orang berkapak itu bersama-sama. Tetapi maksud ini pun segera diketahui oleh Maisa Jenar. Karena itu, katanya kepada orang berkapak itu, "Kisana, baiklah, kita selalu bergerak supaya tak dapat mereka patahkan batas di antara kita."
Kali ini orang berkapa itu pun tidak menjawab, tetapi rupanya ia pun mengerti maksud Maesa Jenar. Maka ketika Maesa Jenar mulai dengan loncatan-loncatan ke sana kemari, orang itu pun selalu menyesuaikan diri. Meskipun ia tidak selincah Maesa Jenar. Melihat perubahan cara bertempur Maesa Jenar, Wadas Gunung mengeluh dalam hati. Belum lagi rencananya dapat berjalan lancar, ia harus sudah menghadapi keadaan baru. Sehingga ketika timbul kekacauan di barisannya, kesempatan ini pun dipergunakan oleh Maesa Jenar dan orang-orang berkapa itu. Dengan deras sekali kapak raksasa itu terayun dan 3 buah senjata melesat dari tangan pemiliknya dan sekaligus 2 orang tersobek dadanya. Di samping itu, dengan lincahnya pula Maesa Jenar mengadakan serangan. Tombaknya mematuk-matuk membingungkan. Dalam serangan ini pun ia berhasil melukai 2 orang sekaligus. Bahkan dalam serangan berikutnya, pundak Tembini tergores oleh tombaknya sendiri. Mengalami hal itu, Tembini menjadi marah, bukan kepalang. Matanya merah menyala, tetapi baru saja ia akan meloncat menerkam lawannya dengan kedua pisau belatinya, mendadak Wadas Gunung yang tidak pula kalah marahnya menyaksikan Tembini dilukai telah mendahulunya mengadakan serangan yang dahsyat sekali. Mendapat serangan Wadas Gunung dengan penuh kekuatan, segera Maesa Jenar menarik diri, meloncat kecil ke samping dan dengan 1 putaran mengait senjata-senjata di tangan Wadas Gunung. Tetapi Wadas Gunung pun cukup siaga. Segera ia menarik kedua tangannya. Sayang bahwa ia agak terlambat sehingga 1 dari pisaunya tak dapat dipertahankan sehingga jatuh dari tangannya. Wadas Gunung adalah seorang pemarah yang keras hati. Bahkan karena marahnya, kadang-kadang ia kehilangan perhitungan. Juga pada saat itu, ia pun menjadi gelap mata. Dengan sebuah pisau yang masih ada di tangannya, ia meloncat menyerang Maesa Jenar sejadi-jadinya. Serangan ini ternyata sangat menguntungkan Maesa Jenar, sebab belati Wadas Gunung lebih pendek dari tombak terkait yang dipegang oleh Maesa Jenar. Karena itu, Maesa Jenar sama sekali tidak menghindar. Hanya tombaknya yang diluncurkan menanti terkaman Wadas Gunung. Melihat mata tombak mengarah ke dadanya, Wadas Gunung terperanjat. Tetapi ia telah terlanjur meloncat keras sekali. Maka segera ditarik pisaunya untuk menangkis tombak Maesa Jenar. Tetapi tangan Maesa Jenar adalah tangan yang perkasa, sehingga pukulan pisau Wadas Gunung yang tak dapat dilakukan dengan sepenuh tenaga karena ia sendiri baru dalam keadaan meloncat tidaklah banyak artinya. Tetapi pada saat terakhir, Bagolan telah berusaha menyelamatkan pimpinannya. Dengan sekuat tenaga, ia melemparkan bola besinya ke arah Maesa Jenar. Melihat bola besi bertangkai itu melayang ke arahnya sedemikian kerasnya, maka mau tidak mau Maesa Jenar harus berusaha menghindar dengan menggerakkan kepalanya. Dan tepat pada saatnya, kembalilah Tembini yang meskipun sudah terluka menunjukkan kegesitannya bergerak. Dengan 1 loncatan, Tembini memukul tombak berkait Maesa Jenar yang sedang berusaha menghindari bola besi itu. Sekuat-kuat tenaganya, maka terdengarlah suara bertentang, senjata beradu. Oleh pukulan Tembini dengan kedua buah pisau belati panjangnya, ujung tombak Maesa Jenar berhasil digerakkan. Meskipun demikian, Wadas Gunung tak dapat membebaskan dirinya sama sekali, sehingga ujung tombak berkait itu merobek paha kanannya. Sambil menggerang kesakitan, Wadas Gunung meloncat beberapa langkah mundur. Tetapi karena kesakitan yang amat sangat, ia pun beberapa kali terhuyung-huyung sampai jatuh. Kejadian itu rupanya sangat berpengaruh pada semangat bertempur Wadas Gunung. Meskipun ia menyesal sekali tak dapat membalaskan dendam adik serta pimpinannya, tetapi tak adalah yang dapat dilakukan.
ia juga menjadi marah sekali kepada orang berkapa yang telah mencampuri urusannya. Selain itu juga kepada Sagutro, salah seorang anak buahnya, ia menjadi marah sekali serta berjanji dalam hatinya bahwa anak itu jika diketemukan pastilah akan dikupas kulit kepalanya. Sebab dalam keadaan yang sedemikian sulit, ia sama sekali tidak menampakkan dirinya. Dalam keadaan yang demikian, tidak ada jalan lain bagi Wadas Gunung kecuali harus menyelamatkan diri, meskipun hanya untuk sementara sampai dapat tersusun kekuatan untuk membalas dendam. Karena itu, ia pun segera bersiul keras dan dengan segera pula anak buahnya berloncatan mengundurkan diri dari gelanggang perkelahian. Bagolan yang ternyata mempunyai tenaga raksasa segera mendukung Wadas Gunung dan dengan cepatnya berlari menjauhi lawannya. Sementara itu yang lain berusaha melindungi apabila mereka dikejar. Melihat lawannya berlari, Maisa Jenar sama sekali tidak berusaha mengejarnya. Orang berkapa itu juga tidak. Pada saat itu, warna langit di sebelah timur sudah semakin terang. Bayangan pepohonan serta bentuk-bentuk batang-batang ilalang menjadi semakin jelas. Juga wajah orang berkapa itu menjadi jelas. Kalau sebelumnya, kecuali karena gelapnya malam, juga karena Maisa Jenar tidak sempat mengamati orang berkapa itu, kini ia dapat dengan jelas melihat wajahnya. Dan ketika Maisa Jenar melihat wajah orang itu, darahnya tersirap. Seakan-akan ada sesuatu masalah yang memukul rongga dadanya. Karena itu sampai beberapa saat ia berdiri diam seperti patung. Sedang orang berkapa itu setelah melihat bahwa lawan Maisa Jenar berlari, berdiri seperti acuh tak acuh. Juga ketika ia melihat wajah Maisa Jenar, memandangnya dengan wajah yang membayangkan keruwetan hatinya. Orang berkapa itu sama sekali tidak mempedulikannya. Akhirnya setelah agak tenang hatinya, Maisa Jenar segera mendekati orang itu sambil berkata, "Terima kasih atas segala pertolongan yang telah aku terima, sehingga aku terbebaskan dari tangan mereka." Orang itu masih saja berdiri acuh tak acuh. Meskipun demikian, ia menjawab pula, "Tak usah kau menyatakan terima kasih kepadaku. Ketahuilah bahwa kedatanganku membawa suatu masalah yang harus kita selesaikan. Kalau aku menolongmu, itu adalah karena aku takut bahwa masalah kita akan tetap merupakan masalah yang tidak selesai." Mendengar jawaban orang itu, sebenarnya Maisa Jenar merasa sedikit tersinggung oleh ketinggian hatinya. Tetapi meskipun demikian, ia berusaha juga menyabarkannya. Katanya pula, "Bagaimanapun, kali ini engkau telah melepaskan aku dari kekuasaan mereka. Mungkin, tetapi belumlah pasti bahwa kau dapat melepaskan diri dari persoalan yang kau hadapi sekarang." Jawab orang itu masih dengan nada dingin. Kembali Maisa Jenar terpaksa menyabarkan diri meskipun hatinya bergetar hebat. Sampai orang tadi melanjutkan, "Kedatanganku kemari adalah pertama-tama karena seseorang merasa mempunyai pinjaman sesuatu barang kepadamu, dan tak seorang pun dapat disuruhnya menyerahkan kembali. Akulah yang menyanggupkan diri untuk mengembalikan barang itu kepadamu. Kedua adalah karena masalahku sendiri, masalah yang ada, masalah yang pada saat itu kau putar balikan kenyataannya dengan mengupamakan seorang yang sama sekali tak berarti. Kau kira bahwa dengan berbuat yang demikian itu, kau akan dapat menyembunyikan kenyataan untuk seterusnya. Dengan kesombonganmu menyediakan diri dalam sayembara tanding itu, aku kira kau adalah seorang yang benar-benar jantan. Tetapi menghadapi suatu masalah terakhir, kau melarikan diri." Darah Maisa Jenar benar-benar bergolak hebat. Tuduhan-tuduhan yang datang bertubi-tubi seperti mengalirnya sungai yang sedang banjir melanda dirinya tanpa diduga-duga. Sebenarnya Maisa Jenar bukanlah termasuk seorang pemarah.
Karena itu, untuk menahan diri, Maisa Jenar menekankan giginya sampai gemeretak. Apalagi ketika orang itu menyambung bicaranya. Nah, aku beri kau waktu sehari untuk beristirahat. Aku kira kau masih lelah setelah mengalami pertempuran pagi ini. Sesudah hari ini dan malam nanti, baiklah, besok kita selesaikan masalah kita. Sayang, aku tak dapat menyaksikan sebaik-baiknya cara kau membela diri terhadap orang yang mengeroyokmu. Sebab aku terlalu cemas menyaksikan pertarungan tadi. Kalau kau dapat dibinasakan, maka aku akan tetap menyesali hidupku selama-lamanya. Tetapi mengingat apa yang telah kau lakukan, serta apa yang baru saja terjadi, meskipun aku tidak menyaksikan dengan jelas, kau adalah termasuk orang yang berkepandaian tinggi. Mungkin pula aku tak dapat menyamai kepandaianmu. Tetapi bagaimanapun juga aku akan puas dengan penyelesaian terakhir yang akan kita tentukan bersama. Hampir saja kemarahan Maisa Jenar meledak, tetapi untunglah bahwa ia masih dapat menahan diri. Apalagi ketika tiba-tiba dilihatnya orang itu memutar tubuhnya lalu berjalan perlahan-lahan menjauhinya. Maisa Jenar masih saja berdiri tegak dengan gemetar menahan diri. Dipandangnya punggung orang itu dengan seksama. Alangkah tinggi hatinya. Tetapi sejenak kemudian Maisa Jenar telah dapat menenangkan hatinya. Ia dapat memahami kenapa orang itu harus bersikap sedemikian. Bahkan sudah hampir merupakan sebuah kesombongan yang besar. Tetapi menurut keterangan yang pernah didengarnya, sebenarnya ia bukanlah seorang yang jahat. Ia hanyalah seorang yang mempunyai dua alam yang terpisah. Alam angan-angan dan alam kenyataan. Juga cerita tentang masa mudanya yang selalu dipenuhi dengan perantauan-perantauan yang penuh dengan kejadian-kejadian hebat. Tetapi kemudian tak ada lagi kesempatan baginya untuk mengalami kembali, membuatnya seperti orang yang tak tahu melihat kenyataan. Berlahan-lahan Maisa Jenar dapat menguasai dirinya kembali. Apa yang baru saja terjadi dianggapnya sebagai suatu kesalahpahaman saja. Hanya ia masih belum menemukan jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Sementara itu, matahari telah semakin tinggi menanjak kaki langit. Terasalah betapa segar sinarnya menyentuh tubuh Maisa Jenar yang kelelahan. Tiba-tiba saja terasa betapa penatnya setelah semalam suntuk harus melayani 19 orang gerombolan lowo ijo. Juga terasa betapa kantunya. Alangkah nikmatnya kalau tubuhnya segera beristirahat, meskipun hanya sejenak. Tapi baru saja Maisa Jenar melangkah akan memasuki guanya, berdesirlah hatinya mendengar seruling yang seperti membelai hatinya. Segera ia menghentikan langkahnya dan melemparkan pandangan ke arah suara seruling yang berderai sesegar wajah pagi. Dilihatnya di atas sebuah batu hitam yang besar. Orang berkapa itu duduk meniup serulingnya. Kapanya disandarkan pada batu tempat ia duduk. Maisa Jenar adalah juga seorang penggemar lagu. Ia sendiri sebenarnya pandai juga meniup seruling. Karena itu ia sangat tertarik mendengar lagu yang demikian indahnya. Maka ia mengurungkan niatnya untuk beristirahat. Malahan ia berdiri bersandar di bibir gua dan dengan nyamannya mendengarkan lagu yang memancar begitu segar.